Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, Alhamdulillah ya kalau begitu. Lalu mungkin dilanjutkan, saya di sini akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sarah Aulia. Saya termasuk salah satu mahasiswa bimbingan konseling angkatan 2023 di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, lalu adapun tujuan dari wawancara ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pedagogik. Oke, untuk selanjutnya saya akan memastikan bahwa untuk sekarang Ibu ini sudah dalam posisi yang nyaman. Iya, sudah nyaman. Oke, bisa dilanjut ya kalau begitu. Silakan lanjutkan. Oke, Ibu mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, kenalkan, nama saya Arifin Fauzia yang merupakan pendidik di salah satu sekolah di Kabupaten Ciamis di SMA Negeri 1 Panumbangan. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi karena saya merupakan lulusan pendidikan di Universitas Siliwangi. Nah, saya juga telah mengajar di SMA Negeri 1 Panumbangan selama kurang lebih 4 tahun. Namun sebelumnya saya bergabung dalam pendidikan sudah kurang lebih 7 tahun. Namun sebelumnya kalau di SMA Negeri 1 Panumbangan itu hanya 4 tahun saya pindahkan. Oke. Jadi tadi Bu Azmi bilang itu 7 tahun ya, dan Iya. Di SMA 1 Panumbangan sudah selama 4 tahun. Iya. Nah, 3 tahun lagi itu sebelumnya Ibu bekerja sebagai apa? Nah, saya sebelumnya itu mengajar di TK. Ya, sambil kuliah saya belajar memahami karakter pendidikan dan lain sebagainya, dan mengefektifkan waktu luang saya untuk ikut mengajar, jadi mengisi waktu kekosongan seperti itu. Baik, kan sekarang Bu Azmi ini itu sebagai profesinya itu sebagai guru ya. Iya. Nah, apa sih motivasi Bu Azmi atau motivasi yang mendorong Bu Azmi untuk menjadi seorang guru itu bagaimana? Yang pertama, saya termotivasi oleh orang tua saya karena orang tua saya juga sebagai pendidik, dan di dalam dunia pendidikan yang saya rasakan itu selain kita bisa mengajar peserta didik, kita juga bisa memanfaatkan pendidikan itu untuk anak-anak kita gitu ya. Jadi kan seorang ibu itu merupakan madrasah bagi anak-anaknya. Jadi selain jadi madrasah bagi anak-anaknya, saya juga memanfaatkan ilmu saya untuk peserta didik, untuk generasi bangsa ini, seperti itu. Dilanjut ya Teh. Iya. Kan kita tahu ya kalau sekarang di Indonesia ini sedang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar ya, Iya. yang dimana ini tuh udah ada sejak tahun 2022 Iya. oleh Pak Nadiem Makarim ya. Ini tuh termasuk banyak yang pro dan kontranya ya. Betul. Yang pronya juga banyak karena ini merupakan, ada sebagian guru yang mengatakan bahwa pembelajaran ini fleksibel. Iya. Ada juga yang mengatakan bahwa pembelajaran ini cukup rumit juga ya. Iya. Mungkin di daerah terpencil itu sangat susah mungkin ya untuk menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini. Iya. Terus sekali. Nah, lalu bagaimana sih pendapat Anda mengenai kurikulum Merdeka Belajar pada saat ini? Nah, yang saya rasakan karena kebetulan ya di sekolah saya itu menerapkan kurikulum Merdeka baru 1 angkatan yang sekarang kelas 10, karena sebelum-sebelumnya masih menggunakan kurikulum 2013 saya yang terpilas itu, karena sekolah saya termasuk juga unit sekolah baru ya. Jadi untuk memahami suatu karakteristikas kurikulum dan lain sebagainya itu, dan penyesuaian karena tadi sudah disebutkan di daerah terpencil itu kan sulit gitu ya untuk menerapkannya, karena pemahaman orang-orang daerah itu kan
berbeda dengan orang-orang yang ada di perkotaan mungkin ya. Terus rumitnya kenapa? Karena di dalam kurikulum Merdeka ini selain kita mengajar, kita juga harus mempunyai penilaian karakteristik dari setiap peserta didik. Dari si A, si B, karakternya itu, hobinya dan lain sebagainya itu kita harus memahami dan kita harus tahu ya. Karena misalkan si A mah hobinya apa, kita harus bisa mengembangkannya. Berbeda-beda karakter, berbeda-beda pengembangannya. Beda lagi dengan kurikulum sebelumnya, kan semua memiliki fasilitas yang sama. Terus di dalam kurikulum Merdeka juga ada pengembangan yang namanya P5 ya. Ada P5 pengembangan, jadi si anak itu harus bisa apa sih namanya ya, si anak itu harus bisa menerapkan gitu ya yang ada kebiasaan-kebiasaan mengembangkan karakteristik yang dalam penerapan kehidupan. Sedangkan kalau misalkan karakter dan hobi pengembangan itu, seorang guru harus bisa mengembangkan dari si keahlian yang dimiliki oleh peserta didik seperti itu. Lalu ada gak sih Bu tentang apa saja sih hambatan utama yang mungkin Ibu rasakan selama menggunakan kurikulum Merdeka ini, dan bagaimana sekolah mengatasi hal tersebut? Jadi kalau misalkan hambatannya ya, karena jujur saja ya, semua guru juga masih memahami gitu arti dari kurikulum Merdeka ini, penerapannya itu bagaimana. Karena simpang siur dari setiap guru ke guru yang lainnya itu penerapan kurikulum dari sekolah-sekolah juga sama. Bukan hanya di sekolah saya ya, tentang penerapan kurikulum Merdeka itu di sekolah yang lain juga, guru-guru juga masih bingung penerapannya bagaimana, kepada siswa harus bagaimana sikapnya ya. Nah, jadi hambatannya yang pertama, karena kami sangat keberatan jika kan ada yang dinamakan kurikulum Merdeka itu setiap siswa harus kita tahu karakteristiknya, keahliannya, kita bisa menggambarkannya. Sedangkan kan kemampuan seorang guru itu bukan hanya memperhatikan satu anak saja, tapi harus memperhatikan semuanya. Tapi kalau misalkan sekarang dari beberapa kelas kita mengajar, kita kurang gitu ya, kurang maksimal kalau harus bisa melihat setiap karakteristik anak-anak. Nah, sekolah itu untuk mengantisipasinya, untuk menanganinya dari hal-hal tersebut, jadi bekerja sama dengan guru BK ya, karena guru BK sendiri sangat yang tahu gitu ya, yang tahu setiap karakteristik, tugasnya akan untuk memahami. Salah satunya ya untuk memahami, memfasilitasi siswa, karakteristik siswa dan lain sebagainya gitu. Jadi harus adanya kerjasama antara guru yang mengajar, antara guru bimbingan konseling dan juga wali kelas khususnya ya. Ada kolaborasi dan juga kurikulum. Kalau di SMA ada vakasi kurikulum gitu ya. Jadi yang memiliki kebijakan dalam kurikulum ini kan vakasi kurikulum yang menerapkan bisa kerjasama antara guru mata pelajaran, wali kelas dan juga guru bimbingan konseling. Jadi konsultasi dan lain sebagainya, solusi dan lain sebagainya kita bisa berkonsultasi dengan guru BK, wali kelas yang tahu sifat anak satu persatunya gitu kan. Tidak mungkin guru BK juga ya bisa memfasilitasi semua siswa gitu kan. Adanya tugas dari wali kelas, ada guru mapel yang mengayomi setiap pembelajaran. Boleh bekerja sama antara yang tiga tersebut. Oke, untuk yang terakhir ya Ibu, mungkin pertanyaannya apa harapan Bu Azmi mengenai pendidikan di Indonesia ke depannya bagaimana? Oke, yang pertama yang saya alami pergantian kurikulum ya. Jangan mengganti-ganti kurikulum karena sangat bingung gitu ya bagi guru itu. Ganti kurikulum, ganti kebijakan, ganti harus pembelajaran harus begini. Seperti ada yang mata pelajaran yang dihapus kan bingung lagi, ulang lagi dari nol. Karena kenapa masih bingung antara kurikulum Merdeka tadi kan karena pergantian dari kurikulum 2013 ke kurikulum
Merdeka ini perbedaannya itu sangat jomplang sekali gitu. Karena sebelumnya paling yang diperbaiki itu sistem pembelajarannya dan lain sebagainya. Sedangkan kurikulum Merdeka sendiri ada mata pelajaran juga yang diganti. Itu yang menjadi perbincangan permasalahan gitu ya. Permasalahannya ada pelajaran misalkan yang tadinya rombel kan di SMA ya, ada IPA itu ada kimia, fisika, biologi, matematika satu rombongan. Sedangkan kan sekarang diganti jadi namanya IPAS gitu ya, IPAS. Jadi gabungan dari mata pelajaran tersebut. Terus ada yang diganti jadi ada yang diganti seperti itu, bukan hanya sistem pembelajarannya. Terus seorang guru juga harus bisa memahami karakteristik yang dan lain sebagainya. Jadi sangat jomplang sekali perbedaan perubahan, khususnya perubahan dari kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Dan pergantian ini sampai sekarang masih kurang maksimal, dan mudah-mudahan harapannya ya tadi kan harapannya untuk kedepannya saya sangat setuju dengan menteri sekarang, bukan ganti kurikulum tapi memperbaiki, ya katanya memperbaiki kurikulum. Jadi diperbaiki mana yang harus diperbaiki. Saya sangat setuju, karena kalau misalkan kita ganti lagi kurikulum, sekarang juga kurikulum belum maksimal pergantiannya, ya kalau harus diganti lagi kasihan kepada peserta didik, karena kita harus fokus mencerdaskan anak bangsa, bukan hanya ganti-ganti kurikulum ya. Karena emang bagus sih mungkin ganti kepemimpinan itu, ganti kebijakan gitu, tapi yang saya harapkan untuk tidak mengganti gitu ya, tapi memperbaiki mana yang kurang diperbaiki gitu ya, mana yang harus diganti yang memang tidak logis, tidak sesuai dan lain sebagainya, itu boleh gitu ya atas persetujuan kebijakan lainnya. Karena kan sekarang juga ya Neng, yang guru BK itu diutamakan. Saya sangat setuju, karena di dalam pendidikan untuk mengetahui karakteristik siswa, untuk mengetahui perilaku siswa itu memang harus adanya kerjasama dengan bimbingan konseling, karena tidak semua guru mata pelajaran, tidak semua wali kelas itu bisa memperhatikan karakteristik siswa seperti itu. Oke, karena mungkin sesi pertanyaannya sudah selesai, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Azmi karena telah bersedia menjadi narasumber saya. Sehat selalu untuk Ibu Azmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.